kita ketemu lagi ya di YouTube channel Misari. Gimana setelah lihat video tadi? Apa teman-teman jadi termotivasi? Ya, semoga ya. Ada beberapa yang DM saya gitu untuk ceritakan flashback perjuangan waktu mau mendaftar LPDP dan juga kuliah S3 gitu ya di Australia. Jadi awalnya itu saya lihat Facebook Memory gitu kan, ada notification, terus saya lihat lah, wah ada status ini gitu. Saya tuh nggak inget gitu sama sekali kalau saya pernah menulis status yang ada statementnya semoga dapat beasiswa S3 gitu, dan itu banyak yang mengamini gitu kan pada saat itu. Setelah saya ingat-ingat lagi kenapa saya menulis status itu, ya mungkin karena itu perasaan bahagia saya dan apresiasi saya terhadap suami gitu ya, sudah membelikan saya laptop. Memang kronologisnya adalah 2012 November saya baru lulus atau wisuda magister saya gitu. Kemudian dalam kondisi menggunakan laptop yang sudah rusak gitu ya, sudah banyak masalahnya, dan saya masih terus pakai untuk mengajar. Sehingga ketika 30 Juni 2013 itu suami saya membelikan laptop dan saya tulis gitu ya di status, dan saya berharap saya bisa kuliah gitu, dan ada tulisan semoga dapat beasiswa S3. Kalau dipikir-pikir saya waktu itu rasanya belum serius untuk mau kuliah S3. Hanya saja saya ingat waktu itu ketika saya sedang menyelesaikan tesis, ada seseorang dari Badan Bahasa yang tertarik dengan tesis saya gitu. Kenapa? Kan tesis saya saat itu langka ya, fonologi, tapi fonologinya tentang intonasi. Jadi waktu itu ada bapak itu udah meninggal ya, almarhum, bilang mau nggak Anda kuliah di Leiden gitu, di Belanda. Ini ada profesor yang fokusnya bidang ini. Itu profesor beliau dulu waktu kuliah di Leiden, Belanda. Lalu saya bilang ya saya mau aja gitu, tapi saya kayak belum tahu caranya ke sana bagaimana, cuma sekedar mau gitu. Mau S3 gitu, tapi I don't know how to. Nah, kemudian ada juga yang menawarkan orang dari Badan Bahasa juga menawarkan bagaimana kalau saya tesis saya itu ditawarkan ke profesor di Korea, punya kenalan beliau, kemudian profesornya tertarik dan akan memberikan beasiswa tapi hanya tuition fee gitu loh. Jadi biaya hidup dan lain-lain Anda cari sendiri. Dari situ saya sudah berpikir iya ya, mau S3 gitu. Ya itu sekali lagi hanya baru mau aja gitu ya, nggak tahu how to get there gitu. Selanjutnya, karena tawaran dari profesor yang ada di Seoul University Korea ini lebih serius gitu ya, lebih intens, korespondensi dengan beliau yang ada di Badan Bahasa, maka saya mencoba belajar bahasa Korea saat itu. Karena katanya bahasa Inggris memang bahasa pengantar utama, tapi profesornya masih sering menggunakan bahasa Korea. Jadi 2012 akhir itu saya fokus les gitu ya, saya ingat banget di UI gitu ya. Kemudian bulan-bulan Januari 2013 saya nggak melanjut lagi lesnya. Kenapa? Karena ayah saya sakit gitu ya, papa saya sakit serius gitu, dan kemudian meninggal di bulan Februari 2013. Sehingga saya katakan kepada teman saya yang menjadi perantara saya dengan profesor di Korea itu, saya bilang rasanya saya belum sanggup untuk kuliah S3 gitu Kak, saya belum siap. Kenapa? Karena saya hanya ditanggung tuition fee aja, saya belum sanggup untuk punya tabungan untuk ya kehidupan saya di sana bagaimana gitu. 2013, 2014, 2015 itu impian kuliah S3 menguap gitu ya, kayak hilang aja gitu di telan waktu. Nah, 2016 kok bisa bangkit lagi karena saya bertemu dengan orang-orang gitu ya, membangkitkan semangat gitu loh. Nah, ini pentingnya berkumpul dengan orang-orang yang bisa memberi kita aura positif gitu ya. Jadi
2016 ini ada 2 event atau 2 kejadian besar. Yang pertama itu pelatihan prajabatan CPNS. Kemudian yang kedua adalah pelatihan untuk para penerjemah dan juru bahasa di bawah Kemendikbud. Jadi yang pertama itu teman-teman prajabatan saya dari 80-an peserta itu kok banyak sekali yang sudah bertitle doktor gitu loh, atau PhD di belakang. It's a bit intimidating for me gitu. Wow gitu kan, maksudnya apalagi saya lihat biodatanya gitu kan, usianya itu rata-rata jauh di bawah saya gitu kan. Saya langsung, apa sih tipsnya gitu. Ya udah, kalau ngobrol terus kalau ada yang saya akrab, saya tanya gitu, apa sih tipsnya kok bisa gitu, masih muda lanjut terus gitu sekolah dan lain-lain. Nah setelah itu di tahun yang sama 2016 yang membuat saya jadi mau bikin proposal, riset proposal itu adalah pelatihan penerjemah dan juru bahasa di bawah Badan Bahasa Kemendikbud. Saya alhamdulillah ada rezeki untuk ikut itu. Kemudian ketika saya mendengarkan narasumbernya dan juga teman-teman di Badan Bahasa itu menarik banget gitu loh. Saya langsung ngerasa kayaknya ini ya yang saya suka gitu. Jadi topik penelitian itu yang saya suka tuh ini gitu. Memang saya dari dulu tuh suka tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penerjemahan. Dimulai dari waktu saya kecil gitu ya, waktu dari SMP ya, merasa udah bisa sedikit gitu bahasa Inggris. Kalau ngeliat subtitle tuh saya suka perhatiin, emang iya dia ngomong begitu gitu, emang artinya gitu. Jadi kayak tertarik dari dulu tuh suka dengerin atau suka nonton tuh subtitle yang saya suka perhatiin gitu kan. Oh begini, jadi memang kayaknya ini dunia yang saya sukai gitu ya untuk diteliti. Mulailah saya itu membuat proposal tahun 2016. Nah sayangnya adalah pada saat itu yang saya ambil adalah topik A gitu. Nah topik A ini jarang di Indonesia dan jarang diteliti oleh orang-orang yang berbahasa Inggris, sehingga sumbernya itu bahasa Prancis, kemudian pokoknya Eropa deh. Jadi ketika saya cari referensi, terus bahasanya begitu, bukan bahasa Inggris, saya kayak pusing sendiri gitu. Terus saya coba tawarkan kan, kata teman saya, iya nanti dilempar gitu ya, tanda petik, dilempar aja ke kampus-kampus gitu. Itu kayak rata-rata nggak jawab deh. 1-2 jawab tuh paling bilangnya maaf, kuota saya udah penuh untuk bimbingan gitu. Atau yang kedua saya pernah dapat jawaban, maaf ini memang topik saya dulu gitu, tapi sekarang saya sedang bahasnya yang lain. Ya udah gitu kan. Lalu 2016 berlalu, 2017 sibuk, hilang lagi mimpinya gitu, hilang gitu. Pokoknya sama pekerjaan, sama keadaan rumah tangga, udah pokoknya lewat aja ya itu mimpi. Hingga 2018 saya join lagi atau ikut lagi pelatihan yang di bawah Kemendikbud juga, di bawah Badan Bahasa, yang itu langsung memberi saya hidayah gitu ya. Kayak langsung, Masya Allah, ini dia topiknya nih. Ya udah deh, saya nggak mau lagi deh topik A, topik ini aja nih. Yakin deh, ini saya banget gitu kan. Jadi tahun 2018 itu saya bertemu dengan Mirakim dari UNSW. Beliau adalah narasumbernya. Dan saat itu saya langsung terbuka. Iya ya, kalau saya tertarik sesuatu, ini nggak main-main gitu. Riset itu kan nggak main-main gitu. Ya teorinya apa gitu kan, untuk kita kan penasaran nih. Riset itu kan dimulai dengan rasa penasaran, pertanyaan kita. Tapi untuk cari tahu kesananya, cari jawabannya kan ada metode, ya kan? Ada metode, ada teori. Nah itu saya nggak nemu waktu itu. Jadi ketika itu Mirakim hadir, itu kayak she's like an angel gitu loh. Kayak saya dikasih hidayah sama Allah gitu. Ini loh, ini nih yang kamu harus dengerin gitu. Nah ketika itu beliau tanya, di sini ada nggak yang tertarik penelitian ini? Saya angkat tangan aja.
Padahal saya belum pernah gitu kan, saya belum pernah meneliti di bidang itu gitu. Saya angkat tangan aja. Kemudian kita mengadakan apa namanya ya diskusi kecil gitu ya. Dari ini sudah ada di video saya yang dulu ya, yang pertama saya jelasin gimana saya ketemu supervisor saya. Dari situ saya mulai bangkit lagi. Kayaknya sekarang deh waktunya gitu. Bismillah deh, saya coba. Saya baca. Jadi memang susun proposal itu bukan lama ditulisnya ya, tapi lama dibacanya. Kita baca, cari referensi, download, baca. Dan itu saya lakukan kalau anak-anak sudah tidur gitu kan, jam 10 malam ke atas atau sebelum subuh gitu. Lalu setelah baca sekitar mungkin 1 bulan ya, saya cari referensi. Akhirnya saya tulis proposal saya. Nah dari situ tuh kayak mengalir gitu ya, deras gitu, apa yang saya mau. Itu tuh mengalir deras, benar-benar ketik, ada apa ya, ketik, oh ya dari sini, ambil, dari sini, ambil gitu. Nah dari situ saya butuh orang yang pakar. Kan saya belum bisa in touch sama Mirakim kan paling via email gitu kan. Tapi saya pinginnya yang one-on-one consultation gitu loh. Akhirnya saya cari narasumber yang lain gitu kan. Narasumber di pelatihan itu ada Profesor Rahayu. Saya temui beliau. Apa Anda mau kasih saran segala macam. Lalu saya ke sana. Kemudian profesor ini ya sangat baik gitu ya, memberi saran, kemudian sampai mengarahkan gitu loh. Kemudian itu dari sisi yang penerjemahannya. Saya berpikir saat itu begini, terus impactnya apa ya ini gitu. Karena saya masih awam kan, jadi betul-betul impactnya apa ya, saya nggak ngerti nih gitu, kira-kira apa impactnya. Akhirnya saya cari pakar yang lain. Kebetulan profesor ini juga adalah narasumber di pelatihan itu. Jadi guys, kalau memang lagi ikut pelatihan, seminar, coba kenalan dan coba minta kontaknya deh, minimal dari sekretarisnya gitu ya. Akhirnya saya coba kontak sekretarisnya dan minta waktu, dan alhamdulillah dikasih waktu untuk konsultasi. Kemudian pokoknya saya itu minta konsultasi dengan Profesor Rahayu, Profesor Emilia, tidak hanya sekali. Jadi beberapa kali pertemuan, sehingga ketika saya jadi, proposal saya jadi itu sekitar 6 halaman, itu saya sebar di banyak kampus, dan alhamdulillah rata-rata pada bersedia. Dan karena saya kliknya dan saya pertamanya adalah Mirakim, jadi saya pertama ke UNSW dulu, dan beliau langsung bilang, ya saya akan dengan senang hati membimbing Anda jika Anda sudah jadi mahasiswa di sini gitu, terdaftar di sini. Itu rasanya happy banget gitu, bahwa proposal ini tuh diminati oleh beberapa supervisor. Kemudian akhirnya lanjut 2018, dan ketika itu makin saya poles karena dapat informasi dari Prof Rahayu, dari Prof Emilia, dari 6 halaman akhirnya jadi 13 halaman proposal. Dan kemudian pada tengah tahun 2019 saya coba LPDP dengan modal proposal itu, dan saya belum punya LOE, unconditional, dan alhamdulillah 2019 lolos. Jadi saya udah rasa, wah siap-siap nih pindah segala macam kayak gitu kan. Kemudian corona, terima kasih corona ya, jadi membuat kita semua lebih sabar dan lebih yakin gitu ya dengan takdir yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu ya. Akhirnya 2020 saya sangat struggling gimana caranya mendapatkan LOE Uncon dan lain-lain, karena mereka sudah sangat slow response ya. Jadi UNSW saat itu sudah slow response, sudah dibilang bahwa mereka lebih banyak work from home dan lain-lain. Jadi ya begitulah ya, efek dari pandemi gitu kan. Kemudian tengah-tengah tahun itu juga masih belum ada kabar gembira, sehingga saya itu sangat drop karena belum ada kabar yang menunjukkan bahwa kami bisa ke sana gitu. Itu udah tengah tahun 2020. Tapi ketika bulan Agustus atau September 2020, saya agak lupa, itu ada pengumuman bahwa
kampus-kampus di Australia mengizinkan program PhD overseas dari Indonesia. Itu saya langsung lega, yeay, akhirnya gitu, saya bisa kuliah gitu ya, tanpa terkatung-katung dengan nasib yang tidak jelas gitu. Kemudian Februari 2021, alhamdulillah saya mulai kuliah dan saya sangat bahagia. Saya masih diberi kesehatan, masih diberi semangat untuk terus kuliah, walaupun masih online, gak apa-apa ya, kita nikmati dulu. Ya semoga pandemi corona ini segera berlalu, kemudian juga Australia segera membuka bordernya, atau minimal kami international students boleh diizinkan masuk ke Australia, seperti itu. Gimana? Dengar cerita itu jadi semangat atau malah demotivasi? Ya semoga sih jadi makin semangat, dan harap diingat kalau ini adalah kisah kita, perjalanan kita sendiri. Jadi tidak perlu membandingkan dengan orang lain, tidak perlu juga jadi balapan kuda gitu ya, yang siapa duluan, siapa yang lebih keren. Enggak ada kayak gitu. Kita yang lebih tahu kapan kita siap, dan kita perlu yakin gitu loh, bahwa Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk kita mulai kuliah, atau kapan doa-doa kita terkabul. Jadi tetap semangat ya, dan saya doakan semoga berhasil. Dadah.